Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal mengupas sebuah bukit yang penuh misteri di Magelang, Indonesia. Tempat ini mungkin nggak terkenal karena ukurannya, tapi karena perannya yang legendaris sebagai paku tanah Jawa. Yuk kita cari tahu bareng-bareng apa sih yang sebenarnya tersembunyi di balik nama yang kedengarannya dahsyat ini. Coba dibayangin sejenak, kabut pagi yang menyelimuti puncaknya, terus cahaya matahari pagi nerobos dedaunan, bikin bayangan yang seolah-olah lagi menari. Kutipan ini tuh pas banget buat ngegambarin esensi Gunung Tidar. Ini bukan cuma sekedar bukit biasa loh. Ini adalah tempat di mana alam tuh terasa hidup, seolah-olah lagi ngobrol sama kita, dan memancarkan energi yang udah dirasain orang dari berabad-abad yang lalu. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa coba sebuah bukit kecil di tengah kota bisa dapat gelar yang begitu agung dan fundamental? Jawabannya bakal membawa kita jauh ke dalam mitologi dan sejarah Jawa, ke sebuah kisah tentang penciptaan, keseimbangan, dan kekuatan spiritual. Oke, untuk bisa ngerti julukannya, kita harus mundur dulu ke masa lalu, ke sebuah legenda kuno yang ngebentuk cara orang Jawa memandang tanah air mereka. Jadi, menurut kepercayaan kuno, Pulau Jawa itu dulunya nggak stabil. Katanya sih, pulau ini kayak perahu tanpa jangkar yang terus terombang-ambing di samudra luas, selalu rentan sama amukan ombak dan badai. Bisa dibayangin kan, dunia yang terus-menerus diambang kekacauan, yang butuh banget campur tangan ilahi biar bisa tenang. Nah, disinilah inti legendanya jadi seru. Buat ngatasin masalah pulau yang ngambang ini, para dewa katanya punya solusi yang kuat tapi juga elegan. Mereka menghunjamkan sebuah paku raksasa, semacam jangkar kosmik gitu, tepat di jantung pulau buat menstabilkannya. Dan tebak paku itu apa? Iya, Gunung Tidar. Peringatan ini yang diwariskan turun-temurun oleh para sesepuh nunjukin betapa dalamnya makna legenda ini. Ini bukan cuma dongeng soal geografi loh, tapi ini pelajaran tentang tanggung jawab. Keseimbangan pulau ini diyakini rapuh banget dan bergantung sama rasa hormat dan kepedulian manusia yang tinggal di atasnya. Jadi intinya paku tanah Jawa itu bukan cuma sekedar julukan, ini adalah sebuah konsep. Gunung Tidar itu dianggap sebagai pusat spiritual, sebuah jangkar yang nggak cuma nahan pulau secara fisik, tapi juga memancarkan energi harmonis untuk menjaga keseimbangan antara dunia manusia dan alam. Nah, ceritanya nggak berhenti di situ. Ada lapisan baru nih, di mana mitos bertemu dengan sosok manusia yang makin mengukuhkan identitas spiritual gunung ini. Legenda ini lanjut lagi dengan kisah seorang tokoh sakti bernama Syekh Subakir yang datang dari Persia. Dia nggak digambarkan sebagai penakluk, tapi sebagai seseorang dengan aura yang tenang dan berwibawa, yang membawa pemahaman mendalam tentang kekuatan gaib alam. Kedatangannya ini punya misi untuk memulihkan keseimbangan. Konon katanya, Syekh Subakir berhadapan langsung dengan para jin dan lelembut yang jadi penunggu pulau, makhluk-makhluk tak kasat mata yang bikin tanah Jawa jadi angker. Tapi uniknya, bukannya mengusir mereka, dia justru ngajak dialog. Dia nggak menaklukkan energi liar alam, tapi menenangkannya, mengubah gejolak jadi kekuatan yang stabil dan harmonis. Pernyataan yang kuat ini benar-benar merangkum seluruh misinya. Tujuannya itu bukan dominasi, tapi harmoni. Dia menenangkan energi alam bukan biar manusia bisa berkuasa, tapi supaya manusia bisa hidup berdampingan dengannya dan belajar buat menghormati kekuatan bumi yang mereka tinggali. Hasil dari tindakan Syekh Subakir ini benar-benar transformatif. Gunung Tidar jadi semacam jembatan. Sebuah titik di mana energi liar alam ditenangkan dan memungkinkan adanya hubungan yang selaras antara dunia manusia yang kelihatan dan dunia roh yang nggak kelihatan. Tapi, tunggu dulu. Legenda ini ternyata nggak cuma berdiri sendiri sebagai dongeng loh. Kisahnya tuh berkelindan dengan sejarah yang sesungguhnya, terutama dengan era kerajaan Mataram yang sangat perkasa. Jadi, di luar makna spiritualnya, Gunung Tidar ini punya nilai praktis yang luar biasa. Lokasinya bikin bukit ini jadi menara pengawas militer yang sempurna dan titik kontrol strategis di jalur-jalur perdagangan penting. Buat kerajaan Mataram, bukit ini adalah aset yang sangat nyata. Nah, disinilah uniknya. Sisi spiritual dan strategisnya nyatu banget. Para raja dan penasihatnya mendaki ke puncak bukan cuma buat ngerencanain strategi perang, tapi juga buat meditasi, mencari kejernihan batin, dan dapat petunjuk dari energi spiritual gunung itu sendiri. Seiring berjalannya waktu, legenda dan sejarah ini jadi kayak nyampur jadi satu. Syekh Subakir, sang penakluk gaib, akhirnya dianggap sebagai guru spiritual para raja Mataram. Kisahnya seolah-olah ngasih legitimasi ilahi buat kekuasaan mereka, menunjukkan kalau pemerintahan mereka itu selaras dengan kekuatan spiritual tanah Jawa.
Terus, apa artinya semua ini buat kita sekarang? Gimana caranya legenda kuno ini masih relevan di abad ke-21? Intinya, legenda ini punya pesan-pesan yang relevan banget sampai sekarang. Ini adalah pengingat bahwa kita ini bagian dari sistem yang jauh lebih besar, bahwa kelangsungan hidup kita bergantung pada keseimbangan, dan bahwa budaya kita itu berakar kuat pada tanah yang kita pijak. Dan koneksi ini beneran loh bisa kita rasain. Orang-orang yang mendaki Gunung Tidar hari ini tuh nggak cuma menikmati pemandangan. Mereka merasakan sejuknya udara, mendengar bisikan angin di antara pepohonan, dan ngerasain koneksi dengan sejarah dan energi kuno yang sama yang udah dihormati selama ratusan tahun. Kalau sekarang, Gunung Tidar ini punya banyak peran. Dia adalah landmark kebanggaan Kota Magelang, rumah bagi Akademi Militer Indonesia yang prestisius, dan juga jadi destinasi wisata favorit. Legenda dan realitas modern hidup berdampingan di lereng yang sama. Jadi, pada akhirnya, inilah pelajaran terbesarnya. Legenda Gunung Tidar itu lebih dari sekedar cerita rakyat. Ini adalah semacam cetak biru untuk kehidupan yang harmonis. Legenda ini ngajarin kita kalau budaya, sejarah, dan alam itu bukan hal yang terpisah-pisah, melainkan jalinan benang yang nggak bisa dipisahkan dalam satu tenunan kehidupan. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Di dunia modern kita yang seringkali terasa goyah, pelajaran apa sih yang bisa kita ambil dari sebuah paku kuno yang tugasnya menjaga keseimbangan dunia? Mungkin pesan tentang harmoni, rasa hormat, dan koneksi kita dengan bumi sekarang ini jadi jauh lebih relevan dari sebelumnya.